Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, masuki surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Ini adalah surah terpanjang dari surah-surah yang lain, ya. 114 surat itu adalah surah terpanjang. Dari sini kita bisa melihat ada 286 ayat, ya. Kenapa surah dinamakan surah Al-Baqarah? Karena ada peristiwa yang menarik, yaitu sapi betina. Dalam Nabi Musa pernah diminta untuk mencari dan menyembelih sapi betina, tapi umatnya justru malah menyembah sapi betina tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ini ada pokok-pokok yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu bagaimana Islam ditegakkan di Madinah Al-Munawwarah atau di kota Yasrib. Hamka menyebut perpindahan kota Yasrib ini adalah Madinatul Rasul, yaitu kota utusan Tuhan, dengan ditandai Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Ini menandakan bahwasanya Islam sedang ditegakkan di kota Madinah setelah mereka Nabi dan kaumnya melaksanakan satu dakwah sembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan dengan berpindah ke Madinah. Dalam surah Al-Baqarah kita juga ada mengenal pokok-pokok mengenai konfrontasi antara siapa dengan siapa, yaitu antara umat Islam dengan penentang-penentangnya. Penentang ini sangat banyak sekali. Ada ahlul kitab, ya, yang pada waktu itu ada sekelompok orang Yahudi yang sudah ada di Madinah. Mereka adalah pertama kali mengikuti Nabi, menghormati Nabi, tetapi kemudian merasa bahwasanya kenapa Nabi mereka itu bukan dari kalangan orang Yahudi, tetapi malah kalangan bangsa Arab. Nah, ini banyak diprotes oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Kekecewaan mereka kenapa Nabi tidak hadir dari kalangan orang Yahudi ini juga menimbulkan satu kekecewaan sehingga menimbulkan pertentangan terhadap Nabi dan juga dakwah Islam di Madinah suatu hari nanti. Selain itu, konfrontasi ini juga antara orang-orang Nasrani yang juga ahlul kitab, yang mereka mengubah kitab-kitab yang ada di Injil, ya, yang kemudian menghapus kedatangan seorang Rasul Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang Yahudi yang mengubah seenaknya Taurat, yang kemudian dikritik oleh Allah SWT, diperingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ini. Kita juga akan mendengarkan atau menyimak bagaimana Islam sangat anti terhadap kaum munafik, ya. Di dalam surah Al-Baqarah nanti kita juga akan menyimak bagaimana kaum munafik ini sangat ditentang oleh Allah SWT dan juga sangat diwaspadai oleh kelompok Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Dengan adanya Abdullah bin Ubay misalnya, adalah salah satu yang disebut oleh Hamka sebagai kaum munafik yang mereka menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat. Ini adalah salah satu hikmah dari Allah SWT yang juga ditulis Hamka, bahwa kaum munafik ini adalah yang ditentang sejak dakwah Nabi pertama kali dan juga sampai di Madinah, ditentang lagi sampai sekarang begitu. Kemudian Hamka menulis tentang pokok-pokok apa saja yang menjadi hikmah dari surah Al-Baqarah ini. Hamka menulis surah ini merupakan pembangunan jiwa kaum mukminin dalam memegang teguh agama, menegakkan budi dan menyebarkan dakwah. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, memegang teguh agama, memperteguh agama. Di Madinah itu Islam diteguhkan sebagai agama oleh Rasulullah SAW dengan menerapkan perjanjian-perjanjian yang walaupun kedepannya perjanjian ini dilanggar oleh kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Yang kedua, selain memegang teguh agama, Islam juga menegakkan budi, dan yang ketiga adalah menyebarkan dakwah. Inilah tiga pokok surah Al-Baqarah ini. Nah, Hamka menulis ada sekitar 6 inti dari surah Al-Baqarah. Yang pertama, supaya mempunyai kesungguh-sungguhan dan memberikan teladan yang baik yang akan ditiru orang. Jadi pokok Islam itu adalah memberikan keteladanan,
memberikan kesungguhan dan juga memberikan teladan yang baik kepada semua umat. Yang kedua, kesanggupan menegakkan dalil dan alasan bahwa golongan yang tidak menyetujui ajaran Islam adalah para pendirian yang salah. Surah ini menegaskan bahwasanya yang tidak menepati perjanjian, ya, yang tidak menyetujui ajaran Islam adalah hal yang salah yang harus ditentang seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan merasa lemah dan hina karena kemiskinan atau karena berpindah tempat kelahiran ke tempat yang baru. Karena mereka berpindah adalah karena dibawa cita-cita, dan jangan gentar menghadapi bahaya. Yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa hijrah ke sesuatu yang lebih baik itu tidak boleh ditakutkan atau dilembekkan gara-gara kemiskinan, gara-gara kita berada di satu tempat yang baru. Tentu tempat yang baru itu adalah tantangan baru, semangat baru, hiroh baru supaya menegakkan ajaran Islam. Kita dilarang dalam surah Al-Baqarah ini diterangkan jangan sampai umat Islam itu lemah, karena di sana ada kaum Ansor, ya, kaum yang melindungi Islam begitu dan bersiap untuk mendukung dakwah Islam begitu. Yang keempat, bersiap dan berwaspada terus, sedia senjata dan berani menghadapi bahaya karena mereka selalu dalam kepungan musuh. Yang keempat, ini menandaskan bahwasanya setelah Nabi hijrah ke Madinah tidak selesai cobaan-cobaan Nabi, tidak selesai cobaan umat Islam. Di sana di Madinah, Nabi juga dirongrong oleh kaum kafir Quraisy dari Mekah. Mereka selalu melancarkan serangan-serangan, fitnah-fitnah dan sebagainya yang juga mengancam dakwah Nabi pada waktu itu. Yang kelima, kita diminta untuk menguatkan hati, perdalam pengertian tentang iman dan perhebat hubungan Allah dengan melakukan ibadat dan takwa, sehingga kikis dari diri sendiri dan dari masyarakat segala kebiasaan jahiliyah yang telah lalu. Artinya, surah ini juga memperteguh iman kita, memperteguh keyakinan umat Islam pada waktu itu untuk semakin mantap, semakin yakin dalam dakwah dan jihad bersama Rasulullah SAW. Di sana juga Rasulullah membangun masjid. Masjid itu sebagai simbol bahwasanya Rasulullah akan menegakkan Islam melalui masjid. Melalui masjid inilah akan menyebar Islam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan janji-janji harapan dan keselamatan yang akan dibawa oleh umat Islam baik di dunia dan di akhirat. Terakhir, keenam, dirikan rumah tangga yang baik, persuami istrian yang tentram, dan alirkan pendidikan kepada anak. Sebarkan cinta kepada sesama manusia, kepada keluarga terdekat, anak yatim, dan orang-orang fakir miskin. Inilah 6 pokok surah Al-Baqarah yang diterangkan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Inilah beberapa intisari dari surah Al-Baqarah yang kelak akan disempurnakan lagi oleh surah-surah berikutnya, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Inilah inti dari pokok-pokok Al-Baqarah. Saya kira untuk hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.